Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Berkat Immanuel Nututema Hulu. NIM saya 5620200019. Saya akan membahas materi-materi yang lalu. Materi pertama, komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Laptop. Laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan dan fleksibel sehingga bisa dibawa dan dipakai dimanapun. Laptop memiliki komponen yang hampir sama dengan komputer. Perbedaannya, komponen laptop lebih kecil seperti casing, motherboard, LCD, prosesor, keyboard, touchpad, RAM, hard disk, DVD, wireless card, kipas, dan terakhir baterai. Personal komputer. Personal komputer adalah perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi. PC atau komputer pribadi dioperasikan langsung dengan pengguna akhir, tidak seperti komputer mini dan mainframe, pengerjaannya dan pembagian waktu oleh banyak orang pada saat yang sama. Tetapi PC di mana ia digunakan oleh pribadi dan waktu yang bebas. Server. Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Fungsi server secara keseluruhan adalah sebagai layanan bagi pengguna untuk menyimpan, mengolah, menerima berbagai data melalui beberapa protokol. Jenis-jenis server antara lain game server, file server, database server, mail server, web server. Perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan untuk melakukan komunikasi data atau informasi. Perangkat jaringan komputer adalah server, network interface card, kabel jaringan, hub, dan switch, bridge, router, repeater, modem. Teknologi mobile. Teknologi mobile atau teknologi bergerak adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi seluler. Wireless. Wireless yaitu melakukan hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Wireless diterapkan pada telepon genggam, perangkat komputer, transfer energi, remote control, satelit televisi, GPS untuk navigasi. Materi kedua. Mouse. Mouse merupakan salah satu input device. Mouse adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat pula. Scanner. Scanner adalah sebuah alat pemindai salah satu perangkat input pada komputer. Scanner juga merupakan peralatan input device. Printer. Printer adalah output device di mana perangkat ini bekerja apabila pengguna menghubungkan dengan perangkat komputer, yang bisa digunakan untuk keperluan mencetak tulisan, gambar, dan grafik ke dalam bentuk kertas. CPU. CPU adalah perangkat proses device yang tugasnya untuk menerima dan menjalankan perintah dan data dari software. Fungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras. Flash disk. Flash disk termasuk ke dalam storage device. Flash disk adalah sebuah media untuk menyimpan data secara portable yang bisa disambungkan dengan port USB pada sebuah komputer atau laptop. Materi ketiga. Software. Menurut pendapat ahli Roger S. Pressman 2002, pengertian perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Driver. Driver adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer. Agar perangkat keras dapat berinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Application. Application atau aplikasi komputer adalah perangkat lunak, software program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi. Operation System. Salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras dan menjalankan aplikasi di dalam suatu sistem komputer. Utilities adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisis, mengonfigurasi, mengoptimalkan, atau mempertahankan komputer. Materi keempat. Brainware. Brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajahi perangkat lunak dan perangkat keras. Peran brainware adalah untuk mengoperasikan perangkat keras atau perangkat lunak. Programmer. Programmer adalah seorang yang membuat software atau aplikasi dengan memberi perintah kepada komputer atau melaksanakan suatu tugas dengan bahasa pemrograman. Sistem analis. Analisis sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan tujuan dapat mengidentifikasi. Network administrasi. Network
administrasi merupakan profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Database designer. Database designer adalah seorang yang bertugas mendesain suatu database. Technical support. Technical support adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk membantu mengatasi masalah klien dalam penerapan rangkaian dan konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Peran technical support sebagai berikut. 1. Membantu perawatan rutin seluruh hardware. 2. Membantu pengecekan dan menjaga software-software yang terpasang di komputer. Materi kelima. Cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain. Grid computing. Grid computing adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau dengan internet untuk melakukan tugas khusus bersama. Cara kerja sebagai berikut. 1. Sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. 2. Sistem tersebut menggunakan standar dan sistem protokol yang bersifat terbuka. 3. Sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang tercanggih. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubung dan berinteraksi satu sama lain. Cara kerja sebagai berikut. 1. Pemasukan. Tahap ini merupakan pemasukan data mentah dan ke dalam sistem komputer melalui input device. Pemrosesan. Data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. 3. Pengeluaran. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. 4. Penyimpanan. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpan dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Peran sistem komputer sebagai berikut. Sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan selama komputer di. Materi 6. Pengertian UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Elektronik diartikan sebagai adat elektronik seperti suara, gambar, foto, dan lain-lain. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. UU ITE dalam negeri. Undang-Undang ITE Indonesia. Tanda tangan elektronik pasal 11 dan 12 UU ITE. Penyelenggaraan sistem elektronik pasal 15 dan 16 UU ITE. Perbuatan yang dilarang cybercrime. Konten ilegal pasal 27, 28 dan 29. Akses ilegal pasal 30. Intersepsi ilegal pasal 31 dan lain. UU ITE luar negeri. Singapura. ETA The Electronic Transaction 1998. Tujuan: memudahkan komunikasi elektronik, memudahkan perdagangan elektronik, membantu menuju keseragaman aturan dan pengesahan elektronik, meminimalkan timbulnya arsip elektronik yang sama, dan lain-lain. UU ITE luar negeri Malaysia. Tujuan: mengakses material komputer tanpa izin, menggunakan komputer untuk fungsi yang lain, memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya, mengubah atau menghapus program atau data orang lain, menyalahgunakan program atau data orang lain demi kepentingan pribadi, dan lain-lain. Undang-Undang Telekomunikasi. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi didefinisikan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik. Materi ketujuh. Mobile computing. Mobile computing biasa disebut dengan istilah komputasi bergerak. Secara awam artinya adalah membuat dan mengambil fasilitas komputer yang diperlukan dan perangkat lunak dan menjadikannya secara utuh menyatu dan dipakai di luar ruangan. Software as a Service. SaaS adalah suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak atau suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web yang diinangi dan dioperasikan untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. IaaS. IaaS Infrastructure as a Service adalah jenis model layanan cloud yang pada dasarnya merupakan servis fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan research cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. Materi ke-8. Teknologi game. Teknologi game terdiri dari dua kata, yaitu teknologi dan game.
Pertama, pengertian dari teknologi. Kata teknologi sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yaitu la technique yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Dan yang kedua adalah pengertian dari game. Game adalah sesuatu yang sangat digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game berarti hiburan. Permainan game juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual. Industri game. Industri permainan video adalah sektor ekonomi yang terlibat dengan pengembangan pemasaran dan penjualan video permainan. Sektor ini mencakup banyak disiplin pekerjaan dan memperkerjakan ribuan orang di seluruh dunia. Dampak game terhadap kehidupan. Dampak positif. 1. Player dapat bersosialisasi dengan player lain. 2. Melatih respon cepat berpikir dan bertindak. 3. Kreatif dalam membuat game online menjadi bisnis. 4. Punya teman di berbagai daerah atau negara. Dampak negatif, 1. Kurang mengenali lingkungan sekitar. 2. Kurangnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. 3. Melalaikan tugas atau kewajiban di rumah atau sekolah dan lain-lain. 4. Boros. Materi ke-9. Teknologi virtual adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D yang nyata, sehingga membuat penggunanya seperti berada di dunia nyata meskipun simulasi yang ada di depan adalah dunia maya. Augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Berbeda dengan VR, AR tidak menciptakan seluruh lingkungan buatan untuk menggantikan yang asli dengan yang virtual. Implementasi virtual reality. Bidang pendidikan. Pendidikan Indonesia makin berkembang setelah penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Bidang medis dan kedokteran. Adanya perangkat VR, dokter mampu mendeskripsikan bagian anatomi tubuh sehingga organ mampu terlihat lebih nyata. Bidang militer, penggunaan VR ini mampu membantu tentara dalam simulasi perang. Implementasi augmented reality. Bidang arsitektur. Ice tagging. Ice tagging dapat menampilkan desain 3D interior suatu bangunan seperti furnitur bangunan, market, dan lain-lain. Bidang edukasi, layar. Layar adalah nama aplikasi AR yang dapat membantu Anda menemukan informasi detail secara tepat dan real. Bidang edukasi, Star Walk. Star Walk memungkinkan Anda untuk mengamati bintang dan planet langsung dari posisi yang Anda lihat. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.